prodi, administrasi rumah sakit. Saya sangat mengapresiasi ya pada kegiatan adik-adik hari ini, yaitu melaksanakan seminar dengan tema manajemen konflik. Ini salah satu eh, untuk peningkatan kompetensi adik-adik mahasiswa. Dan memang harapan saya, semua mahasiswa bukan hanya dari prodi administrasi rumah sakit, tapi seluruh prodi di lingkungan Universitas Universitas wajib ikut sebenarnya untuk kegiatan ini ya. Eh, ini saya melihat baru untuk pesertanya masih belum banyak ya, Raihani. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu mahasiswa terus bisa bertambah dan dengan kegiatan ini bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa-mahasiswi Universitas-Universitas. Harapan besar saya adik-adik mahasiswa semua bisa dengan seksama dapat menyimak kegiatan atau materi dari Pak Fauzan. Kiranya nanti mungkin ada yang kurang dipahami, mungkin bisa didiskusikan langsung. Eh, Mungkin itu saja kata sambutan singkat saya terkait kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan terima kasih Pak Fauzan sudah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan ini. Raihan ini sangat semangat konsul Pak untuk pelaksanaan kegiatan. Ya. Mudah-mudahan dari program studi yang lain atau dari fakultas yang lain bisa ikut ya. Ini ada Raihan, insya Allah setelah Raihan hari ini ada Raihan-Raihan berikutnya yang semangat melaksanakan kegiatan seminar ini. Mungkin itu saja Pak Fauzan dan Bu Putri dan adik-adik mahasiswa semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fitri Hijrikana atas sambutan dan arahannya. Semoga dapat menjadi motivasi bagi kita semua dalam mengikuti kegiatan seminar kita pada kali ini. Dan langsung saja, acara kita berikutnya yaitu adalah acara intinya ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, walaupun beberapa kita sudah mengenal beliau sebagai role model kita di Universitas Bumi Persada, namun saya akan memperkenalkan secara formal di seminar kita kali ini. Beliau adalah Dr. Nurse Fauzan Saputra Kep MMS. Sebagai seorang akademisi dan praktisi yang berpengalaman dalam bidang keperawatan serta juga sebagai pengajar di Prodi Administrasi Rumah Sakit di mata kuliah Manajemen Konflik. Dan beliau seperti yang kita ketahui adalah seorang warek dan beliau adalah seorang lulusan dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Taiwan. Luar biasa sekali. Beliau akan membawa materi dengan topik manajemen konflik. Kepada Bapak Dr. Nurse Fauzan Saputra, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Raihania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ya sudah berhadir ada Ibu Fitri Hijikana MKep selaku Kabak Kemahasiswaan, kemudian Ibu Nas Putri Tia Novita selaku Kaprodi dari Prodi Administrasi Rumah Sakit, kemudian Raihania jadi moderator dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Bumi Persada yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Baik, sebelum saya share screen ya, Bu Pit, Bu Putri ya, dan Raihania, tadi saya sudah membuka percakapan singkat dengan Raihania, dan ke depan ini merupakan awal yang sangat baik sebenarnya, Bu Pit, Bu Putri ya. Kita mulai dari skup yang kecil dulu di internal begitu ya. Dan saya rasa dengan jumlah yang kita jangan melihat jumlahnya yang sedikit, tetapi kita harus melihat ini sebagai sebuah kekuatan yang besar. Walau jumlah sedikit tidak ada masalah, tetapi yang penting sekali kita sudah memulai, ya kan? Saya katakan sama Rehania tadi, setelah ini skupnya kita nasional, Bu Pit. Ya,
saya bisa menghubungi beberapa teman, ya kan, Bu Pit juga dan dosen-dosen yang lain. Kita bisa menghubungi teman-teman kita dari kampus-kampus lain untuk ayo ke depannya antar mahasiswa itu saling kolaborasi, begitu. Nah, pematerinya ya dari kampus-kampus kita juga. Nanti ada yang dari kita, ada dari kampus yang lain, gitu kan. Dan setelah nasional, nanti kita akan coba internasional, Bu Pit. Internasional pun saya beberapa punya teman dari Thailand, Vietnam, gitu ya, Myanmar dan seterusnya, termasuk dari Timur Tengah ya. Nanti kita sangat memungkinkan ya, apalagi kemarin Rehania dan temannya siapa kemarin dari manajemen ya, itu mendapatkan juara, mendapatkan piala silver ya, Bu Pit ya, untuk debat bahasa Inggris. Artinya, mahasiswa kita ini tidak kalah sebenarnya. Yang membuat kita kalah adalah persepsi kita sendiri. Kita merasa, aduh, saya di kampus yang ini, begini, dan seterusnya. Kita yang mengecilkan diri kita sendiri. Kita yang mengecilkan kapasitas yang kita miliki. Begitu, tanpa kita sadari sebenarnya, ya, dengan kegiatan yang digagas oleh Raihania dan teman-teman hari ini sebenarnya membuka pintu pintu peluang yang lebih besar, Bu Pit, untuk ke depan dan Bu Putri ya. Jadi kita mau nih, kita mau ada motor penggerak. ARS sudah muncul Raihania, ya kan? Keperawatan ada Zainur, ya kan? Kita mau nanti kebidanan siapa motornya dulu nih, kita cari masing-masing satu nih. Informatika medis siapa? Manajemen siapa? Akuntansi siapa? Gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga motor-motor penggerak yang muncul tadi satu persatu dari masing-masing prodi, ini nanti yang akan saling mempererat, saling menguatkan begitu ya. Yang dilakukan hari ini sudah sangat baik sekali. Jadi tidak perlu khawatir ataupun ragu dengan jumlah yang hadir, tetapi kita harus menganggap ini sebagai sebuah kekuatan yang besar. Ya, walaupun sebenarnya materi manajemen konflik ini sangat universal, ya Bu Putri ya. Dan hari ini manajemen konflik yang saya sampaikan pun sifatnya bukan dalam lingkup kesehatan, gitu ya, tapi dalam lingkup akademis, gitu. Artinya ini seharusnya relate dengan apa kehidupan kalian ya, terutama ya bagi mahasiswa begitu. Jadi nanti silakan Rayhania di-share lagi di grup kemahasiswaan gitu kan, diajak gitu untuk ikut paling tidak mengisi waktu luang dengan ilmu begitu ya, saling sharing, dan ini kita diskusi bebas sebenarnya. Jadi tidak perlu khawatir, dan materi manajemen konflik itu sifatnya sangat fleksibel dan masuk untuk prodi manapun dengan situasi apapun. Gitu ya. Itu mungkin pembuka dari saya. Saya akan share screen untuk materi hari ini, dan saya sangat mengharapkan ya mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif gitu ya. Sebentar, saya coba. Materi saya sudah terbuka ya. Sudah Pak, Sudah, Pak. sudah nampak. Sudah, Ah, Pak. Sudah. ini saya coba. Ini kenapa? Sebentar ya. Iya, ya boleh balik. Ustaz, maaf tadi ini terkeluar ya Pak jaringannya. Iya, nggak apa-apa Bu Pit. Saya kenapa nggak bisa memperbesar ya? Sebentar. Sebentar, saya tidak bisa memperbesar layar screen.
Mungkin saya akan share ke ini kali ya, ke Raihania kali ya. Mungkin bisa dibantu kali. Boleh, Pak, boleh. Oke, oke baru bisa ya. Baik. Em, Seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi kita akan bicara tentang manajemen konflik dan sebenarnya materi ini sangat fleksibel ya. Artinya siapapun dari kita bisa menyimak materi ini dan kemudian akan relate dengan kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada sebenarnya ya. Artinya mau kita di lingkungan kampus, mau kita di rumah dengan pertemanan dan sebagainya. Dan dalam pertemuan ini juga kita akan bicara ya tentang bagaimana atau seharusnya seperti apa yang harus kita lakukan apabila kita terlibat dalam konflik ya. Baik, ini tadi sekilas tentang saya sudah disampaikan oleh Raihania ya. Kemudian mungkin tambahannya adalah saya juga merupakan seorang konselor dan mediator. Jadi saya sudah pernah mengikuti pelatihan konseling dan mediasi ya. Dan mediasi adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan ya untuk handle atau menangani atau mengurangi konflik begitu. Dan silahkan nanti kita bisa saling sharing gitu ya. Kalau misalkan ada yang pernah dilakukan oleh mahasiswa gitu ya atau pernah berada dalam sebuah lingkungan konflik begitu ya dan kemudian bisa saling berbagi dan sharing gitu ya. Baik, untuk yang berikutnya silahkan dilihat gambar ini. Menurut kalian ini kudanya sedang berjalan ke depan atau ke belakang? Kalau menurut kalian dia berjalan ke depan, silahkan ketik satu ya di chat. Kalau menurut kalian ini berjalan ke belakang, silahkan ketik dua. Ini gambarnya berjalan ya. Jangan nanti tiba-tiba ternyata gambarnya nggak jalan gitu. Jalan ya gambarnya ya. Oke, silahkan. Menurut kalian ini kudanya berjalan ke depan atau ke belakang? Kalau ke depan kalian ketik satu, kalau ke belakang kalian ketik dua. Raihana nanti bisa bantu saya ya untuk melihat kira-kira paling banyak itu jawabannya satu apa dua. Ya, baru berapa jawaban nih? 8 jawaban ya. Satu aja. Wah, paling banyak yang jawab nomor 2 nih, Pak. Dua ya. Ke belakang ya. Satu, Ada yang jawabnya ke depan nggak? ada beberapa, tiga orang, 4 orang, Ti- hanya 4 orang. 4 orang ya. Oke, jadi sebenarnya ini memang ilusi optik begitu ya, tetapi dikaitkan dengan bagaimana atau lebih dominan mana otak kita bekerja begitu ya. Katanya kalau kita melihat ke depan berarti kita lebih banyak bersifat analitis begitu ya. Jadi otak kiri kita yang lebih banyak berperan gitu. Sedangkan kalau kita melihat ini ke belakang, kabarnya atau katanya otak kanan kita yang lebih dominan ya yang terkait dengan seni dan sebagainya. Saya sendiri melihatnya ke belakang ya, artinya mungkin kayaknya saya lebih banyak ke menggunakan otak kanan dibandingkan otak kiri kita gitu ya. Baik, berikutnya coba kalian perhatikan titik ya atau bola yang ada di gambar ini. Menurut kalian bolanya itu berada di depan kotak atau di belakang kotak? Teman-teman Kalau ketik satu apabila ya di depan, bolanya di depan,
Ya, Dan titik ketik 2 2, untuk jawaban bola di belakang, Pak ya. iya, betul sekali. Nanti tolong dibacakan hasilnya ya, Rehania. Jadi, Oke, siap. apakah bola ini ya berada di depan kotak atau bola ini berada di belakang kotak? Wah, pada ngetik 1 ini, Pak. Satu ya, Berarti di depan. di Ada yang depan. ngetik di belakang kotak nggak? Nggak ada, Pak. Oke, ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa dikatakan tergantung dari persepsi kita begitu, ya. Ketika kita melihat ini di depan kotak, ya kan, berarti kita melihat sudut pandang dari arah depan, gitu ya. Ketika kita lihat ini ada di belakang, berarti mungkin kita memproyeksikan bahwa ini karena transparan dan sebenarnya kotaknya ada di belakang. Nah, ketika kita mau mempertahankan ide, ya, atau pendapat kita terus-menerus begitu kan. Nah, ini biasanya akan menimbulkan ketegangan atau yang dimaksud dengan konflik yang kita pelajari hari ini, ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat pengantarnya, ya, kita tidak bisa memisahkan diri kita dari konflik, ya. Terutama selama kita masih berinteraksi dengan orang lain, ya. Jangankan dengan orang lain ya, dengan diri kita sendiri itu kadang-kadang kita juga terlibat konflik begitu ya. Misalkan apakah kita akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ada konflik batin yang terjadi begitu. Cuma karena itu sifatnya internal ya kita lebih mudah berdamai dengan diri kita sendiri begitu ya, karena kita tahu tentang diri kita begitu. Tetapi ketika konfliknya melibatkan orang lain, baik itu di lingkungan pribadi atau akademik maupun profesional, itu biasanya yang agak lebih kompleks begitu ya, tergantung dari seberapa besar konfliknya dan kemudian seberapa banyak orang yang terlibat dalam konflik tersebut, gitu ya. Nah, manajemen konflik itu bisa membantu kita mengelola perbedaan pendapat. Ya, karena dasar dari konflik pasti adanya perbedaan. Ada ketidaksetujuan antara apa yang kita yakini dengan apa yang diyakini oleh orang lain, gitu ya. Dan kemudian kita mencapai atau mencoba mencari solusi yang bersifat konstruktif. Nah, konstruktif ini kan artinya sesuatu yang baik, gitu ya. Em, Bukan hal yang malah semakin merusak begitu ya, tetapi konflik sebesar atau sekecil apapun, harapan kita ya, solusi yang kita dapatkan itu semakin meningkatkan kapasitas kita begitu. Semakin meningkatkan kemampuan kita untuk belajar dari konflik yang sedang kita hadapi saat ini, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat konflik terjadi ketika ada perbedaan. Jadi, memang kata kuncinya di sini ketika ada perbedaan antara dua orang ataupun lebih, ya kan, tentang tujuan, nilai, dan kebutuhan, ya. Ketika ada perbedaan itu pasti akan menjadi sumber konflik, gitu ya. Karena kita juga punya ekspektasi, kita punya harapan begitu. Nah, ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, atau apa yang menjadi harapan kita tidak sesuai atau tidak sama dengan orang lain, maka konflik itu sangat mungkin muncul begitu. Nah, contoh yang paling mudah kalian di kelas, misalkan ya ketika dosen memberikan tugas gitu ya, kemudian ada perbedaan pendapat antara bagaimana tugas kelompok itu dikerjakan gitu ya. Mungkin ada yang melihat, oh ini harus dibagi rata nih, ya tanpa melihat posisi dia sebagai ketua dan sebagainya. Harus dibagi rata. Ada yang melihat kemudian, oh jangan nih ketua sudah punya tanggung jawab sebagai ketua, mungkin tugasnya perlu dikurangi dan sebagainya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang, maka konflik itu sangat mungkin terjadi, gitu ya. Nah, penyebab konflik, nah kita lihat gitu kan, adanya perbedaan nilai dan keyakinan, ya kan? Kemudian perbedaan kepentingan, komunikasi yang buruk. Nah, ada perbedaan nilai, keyakinan, dan kepentingan saja, itu sudah beresiko menimbulkan konflik. Apalagi misalkan, ya,
cara menyampaikannya itu buruk atau cara kita berkomunikasi itu buruk. Nah, ini akan semakin memperuncing atau mempertajam konflik itu sendiri. Nah, kemudian juga ada perbedaan tujuan begitu. Nah, kita setuju gitu ya bahwa kita manusia pasti punya tujuan, pasti punya harapan, gitu ya. Tetapi yang harus kita lihat bahwa selain kita, orang lain juga punya harapan dan tujuan. Nah, dan sebagian besar pada saat kita ingin mencapai tujuan dan harapan tersebut, caranya itu mungkin akan berbeda atau cara kita menyampaikan. Nah, di situ tadi peluang konflik bisa muncul. Contoh yang kalian bisa lihat di gambar ya. Yang laki-laki melihatnya itu 9 karena dari perspektif dia itu angkanya 9. Yang perempuan melihatnya sebagai 6, perspektifnya 6. Apakah kemudian harus dipertentangkan terus-menerus begitu? Nah, ini akan sangat melelahkan begitu ya ketika hal-hal yang sifatnya prinsipil gitu ya. Maaf. Ketika ada hal-hal yang sifatnya prinsipil tetapi kemudian satu pihak memaksa pihak yang lain untuk meyakini apa yang dia yakini, maka sampai kapanpun konflik itu tidak akan pernah selesai. Jadi kita harus melihat kembali apakah kemudian ini sifatnya sangat prinsipil gitu ya, terkait dengan cara pandang, maka ada baiknya kita harus bisa mengakomodir gitu ya atau menghormati semua cara pandang gitu. Ataupun kalau kita ingin menginfluence orang lain untuk meyakini cara pandang kita, maka kita harus menyampaikan dengan cara yang baik, dengan alasan yang masuk akal. Ya, sehingga tidak memperberat konflik yang ada saat ini, gitu ya. Nah, jenis-jenis konflik tadi saya katakan konflik interpersonal, artinya melibatkan dua orang yang berbeda, paling tidak, begitu ya. Kemudian kalau intrapersonal itu berarti di dalam diri kita, tadi konflik batin. Kita dengan diri kita sendiri, ya kan? Tadi contohnya pada saat apakah saya harus melakukan ini? Kalau saya lakukan apa dampaknya? Kalau tidak saya lakukan apa dampaknya? Begitu ya. Kalau konflik intrapersonal biasanya ya orang nggak akan notice begitu karena eh, pergulatan batinnya itu ada di dalam diri kita dan tidak semua itu kita sampaikan ke orang lain kan begitu. Tapi kalau konflik interpersonal ini biasanya akan langsung terlihat ketika kita punya masalah dengan seseorang gitu ya. Kemungkinan besar kita akan melakukan cara-cara untuk menghindari konflik atau menyelesaikan konflik. Nah, nanti kita akan lihat ya pada slide saya berikutnya, kita akan lihat apakah cara-cara yang selama ini kita gunakan itu sudah tepat ataupun sebenarnya belum tepat. Nah, apakah kemudian yang pernah kita lakukan itu benar-benar menyelesaikan konflik atau dia hanya menyelesaikan untuk sementara saja. Nah, kita akan banyak diskusi nanti tentang hal tersebut. Kemudian kita lihat ya, ada juga konflik kelompok. Nah, konflik kelompok tentu saja ini melibatkan antara paling tidak minimal dua kelompok. Kelompok itu kan bisa kita katakan ya paling tidak satu kelompok ada 2 atau 3 orang itu sudah satu kelompok, walaupun kelompoknya kecil kan begitu. Nah, ketika konfliknya melibatkan individu saja itu sudah apa ya namanya memberikan eh, tantangan dan hambatan tersendiri begitu ya. Tetapi kalian bayangkan kalau konflik ini melibatkan kelompok, bahkan misalkan sampai melibatkan sebuah negara gitu ya. Atau artinya konflik antar satu negara dengan negara yang lain. Ya mungkin contoh yang yang tidak pernah selesai sampai segini masih berlangsung, misalkan konflik antara Israel dan Palestina. Ya kan? Sampai sekarang pun itu masih berlangsung konfliknya walaupun pihak ketiga sudah masuk, PBB sudah masuk gitu. Tapi kita lihat bahkan gencatan senjata sudah disepakati begitu ya, tetapi ternyata juga tidak benar-benar menyelesaikan konflik. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua bahwa terkadang ya konflik yang tidak selesai, itulah konflik yang sudah selesai. Nah, begitu. Jadi, terkadang tidak semua konflik itu harus diselesaikan gitu. Ada yang kadang-kadang ya sudah let it go gitu ya. Selama itu tidak mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku kita, maka aman gitu ya.
Karena sebagai manusia ya, terutama biasanya saya akan mengajarkan ini di mata kuliah keperawatan jiwa gitu ya. Kita sebagai manusia itu pasti akan eh, menunjukkan atau menampakkan 3 hal gitu ya. Yang membentuk kita manusia itu adalah perasaan, pikiran, dan perilaku. Jadi perilaku kita biasanya akan dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Perilaku kita juga bisa dilakukan bisa kita lakukan atau kita tampilkan dengan apa yang kita pikirkan. Jadi perasaan, pikiran ya itu akan mempengaruhi cara kita berperilaku. Contoh misalkan kita merasa senang hari ini. Nah, pasti akan muncul dalam perilaku kita. Kita lebih semangat bekerja, menyapa semua orang dengan ramah gitu ya. Tapi pada saat kita merasa sedih, mungkin kita tidak banyak melihat orang, atau kalau kita ketemu orang pun kita akan lebih cenderung menghindar dan sebagainya, gitu ya. Atau kemudian misalkan kita berpikir bahwa semua orang membenci kita begitu. Nah, ketika kita berpikir semua orang membenci kita, alam bawah sadar kita itu akan men-set perilaku kita bahwa ya udah, karena orang membenci kita, mendingan saya nggak ketemu sama banyak orang, mendingan saya di rumah saja, mendingan saya di kamar saja begitu. Toh semua orang sudah membenci saya. Nah, bayangkan kalau kita memelihara perasaan dan perilaku yang negatif itu, maka akan muncul dalam bentuk, apabila kita memelihara perasaan dan pikiran yang negatif, maka akan muncul dalam bentuk perilaku yang negatif. Ya, contoh yang mungkin sampai saat ini masih terjadi dan masih menjadi kontroversi di kita adalah misalkan ketika seseorang mencoba untuk bunuh diri, gitu. Ya, sebagian besar ya, perilaku bunuh diri itu dipengaruhi dengan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Biasanya ya, orang akan merasa sedih ya, depresi begitu. Kemudian yang dia pikirkan, saya bodoh, saya tidak cukup baik, atau saya tidak ada gunanya hidup di dunia ini begitu. Nah, dengan adanya pikiran dan perasaan yang negatif tadi, maka akan mendorong ya, secara alam bawah sadar ya, akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang negatif juga. Nah, kalau dari contoh yang saya berikan tadi, maka orang tersebut akan mencoba untuk bunuh diri gitu. Karena dia merasa bahwa dia tidak ada gunanya hidup. Orang-orang juga semua sudah berpikir negatif tentang dirinya, ya. Kemudian perasaannya selalu sedih, selalu tertekan, dia depres dan sebagainya begitu. Jadi sekali lagi yang ingin saya katakan adalah perasaan, pikiran, ya, perasaan dan pikiran kita akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, sebenarnya juga terkait dengan konflik ini, gitu. Konflik itu kan, besar kecilnya konflik itu kan tergantung kita bagaimana menyikapi konflik tersebut, gitu ya. Kalau kita menganggap sebuah konflik itu besar, ya, maka dia akan menjadi besar, gitu. Jadi, kalau istilahnya gini, tidak ada konflik yang terlalu besar atau tidak ada konflik yang terlalu kecil. Semua akan tergantung dari mindset kita, seperti apa kita memperlakukan konflik tersebut, gitu ya. Kemudian tahapan-tahapan konflik, bagaimana konflik itu bisa muncul, gitu ya. Nah, biasanya ada fase laten, diawali dengan fase laten. Fase laten ini nggak ada apa-apa, semua baik-baik saja. Kita ketemu dengan teman kita juga baik, saling menyapa, bekerja sama, gitu ya. Ke kantin juga mengajak dia, ayo kantin yuk sama-sama, yuk kali ini saya bayar ya, nanti ke depan kamu yang traktir ya, dan seterusnya. Ya, di sini tidak ada atau belum muncul konflik. Tetapi ada potensi-potensinya, ada resiko-resikonya. Contoh misalkan gini, kita jealous sama teman kita gitu. Kita memang masih berteman dengan, tapi ada rasa jealous, ada rasa cemburu, ada rasa tidak suka. Nah, ini kan berarti akan beresiko munculnya konflik. Tetapi konflik secara real itu belum terjadi. Ya, faktor resikonya sudah ada. Sudah, atau begini gitu ya, misalkan ada dua orang A dan B dalam satu kelompok gitu ya. Mereka diskusi di kelompok begitu. Kemudian si A cenderung dia pendiam, dia tidak banyak bicara begitu ya. Si B yang mendominasi misalkan gitu. Nah, si A mungkin di awal-awal dia mencoba menghindar ya, tidak mau jadi masalah dan sebagainya. Tetapi ketika dia mungkin tidak tahan lagi, akhirnya meledak begitu kan, terjadilah konflik gitu ya. Kemudian tahap kemunculan setelah fase latihan tadi, maka konflik itu muncul. Muncul itu ketika memang sudah ada
ketegangan. Nah kan konflik itu kan ketegangan ya. Kalau dengan diri kita ya ketegangan dengan diri kita sendiri begitu ya. Kemudian kalau dengan orang lain nampak kita tidak setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh teman kita. Dan itu kita sampaikan secara terbuka, maka itu dikatakan konflik. Jadi ketika sudah terjadi ketegangan karena ada ketidaksepahaman atau ketidaksetujuan, maka konflik itu mulai terjadi. Kemudian tahap berikutnya itu masuk ke eskalasi. Eskalasi ini konfliknya semakin meningkat, semakin memanas. Tadi mungkin melibatkan 1-2 orang, tapi kemudian orang-orang lain juga ikut terlibat dalam konflik tersebut. Nah, ini dikatakan konfliknya mengalami eskalasi. Nah, di beberapa macam konflik itu tahapannya itu seakan-akan berhenti di eskalasi. Terus-menerus konfliknya meningkat, bahkan ada begitu, seakan-akan tidak pernah selesai begitu. Nah, harapan kita dan seharusnya polanya begitu ya, setelah adanya tahap eskalasi, dia akan masuk ke tahap deeskalasi, artinya konfliknya mulai meredah gitu. Karena terlibat dalam konflik itu tidak nyaman. Apalagi di fase eskalasi tadi begitu ya. Terlalu banyak energi yang kita korbankan di situ. Seharusnya mungkin kita bisa menyelesaikan A, B, C, D, kita produktif ya, kita menyelesaikan ini, itu dan sebagainya. Dengan adanya konflik ya, sedikit banyaknya diakui ataupun tidak, itu akan mempengaruhi produktivitas kita. Akan mempengaruhi mood kita menjalani hidup sehari-hari. Jadi bayangkan ya kalau misalkan kita teringat kita punya konflik dengan satu orang di kampus ya, di kelas begitu ya. Kemudian rasanya kalau mau ngampus saja itu kita udah males duluan kan. Karena kita tahu bahwa kita akan ketemu dengan orang tersebut begitu. Ya kan? Jadi memelihara konflik itu tidak menyenangkan dan dia membutuhkan banyak energi ya, dan dia akan berpengaruh terhadap produktivitas kita. Kemudian ketika masuk di eskalasi, harapan kita konflik itu benar-benar diselesaikan. Maka masuk di tahap resolusi. Nah, nanti kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan supaya konflik yang saat ini kita alami bisa diselesaikan dengan cara konstruktif atau dengan cara yang baik. Nah, dampak konflik kita lihat ya tadi selain itu membuat kita tidak nyaman, kita tidak tenang, kuliah pun tidak menyenangkan begitu ya. Konflik sebenarnya ya seperti dua sisi mata uang. Artinya punya sisi negatif, ada juga sisi positifnya, tergantung bagaimana konflik kita kelola. Nah, contohnya ketika yang bersifat positif ya, mendorong kreativitas dan solusi baru. Jadi ketika ada konflik tentang pencapaian atau pelaksanaan sebuah tugas gitu ya, kemudian banyak pihak yang tidak setuju, kemudian mereka berdiskusi, ayo apa yang bisa kita lakukan nih? Si A nggak setuju, si B juga nggak setuju. Ada solusi lain nggak? Ada cara lain tidak? Gitu. Jadi sebenarnya itu mendorong kita untuk berpikir lebih kreatif ya untuk menemukan solusi-solusi baru. Walaupun jangan menunggu konflik dulu untuk dapat kreativitas atau dorongan begitu. Ini ibaratnya ya tadi maksudnya dampak positif dari konflik, tapi bukan berarti harus berkonflik dulu supaya ketemu kreativitas, ketemu solusi baru ya. Diskusi, brainstorming itu akan lebih efektif untuk menemukan solusi dan kreativitas ya. Tetapi yang kita khawatirkan dampak konflik itu lebih ke negatif. Biasanya begitu ya. Artinya mengganggu hubungan dan mengganggu kerja di dalam tim begitu. Dan memelihara konflik itu tidak menyenangkan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian manfaat manajemen konflik. Jadi, konfliknya sudah ada, artinya kita harus bisa mengatur konflik tersebut. Ini bukan berarti kita harus menjadi ketua kelas dulu, ya, komting dulu untuk menjadi manajer konflik itu tidak, gitu ya. Siapapun bisa menjadi manajer konflik begitu. Ya kan? Karena tadi konfliknya bisa terjadi dimanapun, bisa terjadi di level apapun, gitu ya. Jadi ketika kita memanage konflik tersebut, itu akan membuat kemampuan komunikasi kita meningkat. Karena kita kan memfasilitasi nih antar kelompok yang bertikai begitu. Artinya kemampuan kita mengakomodir ide-ide pendapat orang lain itu akan lebih
em, terserap begitu ya. Dan kemampuan kita untuk mendamaikan dua orang yang bertikai ini pun akan meningkatkan komunikasi kita. Artinya kita sudah mulai terbiasa berbicara dengan baik gitu ya, mengakomodir setiap ide, tidak baperan, tidak mudah emosi dan sebagainya. Jadi konflik itu sebenarnya memberikan kesempatan kita juga untuk memperbaiki cara kita berkomunikasi. Tadi kan konflik juga bisa dipicu karena komunikasi yang kurang baik, ya kan? Kemudian membangun hubungan yang sehat. Biasanya setelah terjadinya konflik, ya hubungan kita dengan orang tersebut lebih erat, lebih dekat. Apabila memang konflik itu diselesaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau misalkan konflik itu tidak diselesaikan, ya ketegangan itu akan pasti terjadi dan mungkin dia akan menghindari konflik dengan cara-cara yang sifatnya primitif ya. Primitif artinya ya dilakukan cara yang menurut dia menghindari munculnya konflik kan begitu. Nanti ada caranya ya. Kemudian meningkatkan kreativitas tadi ya dan meningkatkan kinerja tim. Ya yang apa namanya? Karena ketemu solusi-solusi baru, kreativitas begitu ya. Maka kemudian dengan kita memanage konflik ini dengan baik, maka cara kita memandang masalah itu jauh menjadi lebih baik lagi begitu. Jadi karena kan kita akan coba memahami konflik itu seperti apa, akar masalahnya apa, penyebabnya apa, dampaknya apa begitu. Jadi kita akan diajak untuk berpikir lebih analitis dan lebih jernih. Nah, ini strategi strategi manajemen konflik dan saya yakin kita pernah ya melakukan hal ini gitu ya. Jadi ada yang dikatakan menghindar atau avoiding. Jadi kita menghindari sumber konfliknya nih supaya ya tidak muncul konflik gitu ya. Kalau ketemu sama dia ya pasti akan berantem gitu. Jadi avoiding itu satu cara yang paling primitif gitu ya. Ini tidak sungguh-sungguh menyelesaikan masalah. Kemudian ada mengalah, accommodating ya, kita yang ngalah. Jadi tadi dua pihak yang sangat keras, akhirnya ada satu pihak yang mengalah gitu. Maka itu dikatakan accommodating gitu ya. Kemudian ada competing atau berkompetisi ya kan. Artinya ini saling bersaing ini. Ya si A si B dia ingin menunjukkan bahwa dia yang benar, maka mereka berkompetisi untuk menunjukkan bahwa saya yang paling benar, saya yang paling benar. Jadi mereka berkompetisi. Kemudian ada compromising atau berkompromi, ya kan? Dan yang terakhir adalah kolaborasi atau collaborating. Pada gambar kalian bisa melihat ya, di sini ada dua pertimbangan kita ya pada saat kita mengambil strategi menyelesaikan masalah atau manajemen konflik tadi ya. Yang pertama adalah fokus kita kepada tujuan. Tujuan kan berarti apa yang kita ingin lakukan, kan gitu. Ada yang kemudian fokusnya kepada menjaga hubungan baik. Ya, kalian bisa lihat ya di mana posisi strategi masing-masing strategi ini ya atau gaya manajemen konflik ini ya. Ketika kita memilih menghindar atau avoiding ya, tujuan kita tidak tercapai, ya, artinya di sini important of goals-nya low artinya rendah, ya artinya itu tidak menyelesaikan masalah, ya. Tujuan kita juga nggak akan dapat begitu, karena ya kita menghindar tadi. Dan menjaga hubungan baik juga tidak ada kan? Kan tadi kita menghindar dari orang tersebut gitu. Jadi avoiding itu strategi manajemen konflik yang paling lemah. Tujuan tidak tercapai, ya kan? Hubungan dengan orang lain pun tetap buruk. Itu dikatakan avoiding, ya kan? Kemudian kalau competing, ya berkompetisi, ya tujuan kita tercapai. Kan high ini, posisinya di high, ya kan? Tujuan kita memang tercapai, begitu. Tetapi hubungan dengan teman kita buruk. Kenapa buruk? Karena kita berkompetisi dengan dia. Nggak mau ngalah, masing-masing nggak mau ngalah gitu ya. Tetapi positifnya tujuannya tercapai begitu. Ya kan? Oke. Kemudian masuk ke ini compromise ya. Berkompromi. Kompromi itu di tengah-tengah. Hubungan baik tercapai, tujuan juga tercapai. Kemudian ketika kita lihat accommodating yang mengalah ya. Kalau kita yang mengalah, hubungan dengan teman kita kan baik ya.
dia juga masih dekat sama kita karena kita mau menerima ide dia begitu. Tetapi tujuannya tidak tercapai. Maka di sini importance of relationship-nya high, ya, artinya menjaga hubungan baiknya tinggi gitu ya, tetapi mencapai tujuannya rendah. Karena kita mengakomodir keinginan dia begitu, kita yang mengalah, ya kan? Yang paling ideal adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kita tetap menjaga hubungan baik dengan teman kita, tetapi tujuannya pun tercapai. Nah, ini butuh keterampilan khusus untuk bisa mengajak orang-orang yang terlibat pada konflik ini untuk berkolaborasi, ya kan? Kemampuan untuk memahami sumber masalah, memahami masalahnya, memahami penyebab masalah, kemampuan berkomunikasi untuk menyampaikan kembali dan memfasilitasi itu menjadi hal yang perlu kita persiapkan begitu. Karena tidak semua orang mau mengadopsi kolaborasi begitu ya. Ada yang kadang-kadang orang yang sangat ego sekali, dia maunya ya accommodating gitu. Kamu yang dengar saya, kamu harus mengalah dengan saya begitu. Ya kan? Ya tadi tujuan menjaga hubungannya tercapai begitu ya, tetapi tujuan untuk mencapai tujuan gitu ya, itu tidak tercapai atau rendah. Nah, ini dia ya, penjelasan lebih detailnya tentang masing-masing strategi atau gaya manajemen konflik. Yang pertama tadi kan menghindar atau avoiding, ini menghindari konflik dengan cara tidak terlibat atau mengabaikan konflik. Jadi ya cocoklah untuk konflik yang tidak penting. Jadi contoh misalkan seorang mahasiswa yang menghindari diskusi pada hal-hal yang tidak penting dalam kelompok. Kadang-kadang kan kita di kelompok masuk ke isu-isu yang hal yang nggak penting, ya udahlah, biarin aja lah gitu, ya kan. Kalau misalkan kita banyak komen pun nanti akhirnya tugas kelompoknya nggak selesai gitu, ya udahlah, dihindari gitu. Atau kalau konflik yang lebih ini adalah ya kita nggak mau ketemu sama orangnya gitu. Kalau ketemu sama orangnya, ya konflik itu bisa muncul. Nah, tetapi lagi-lagi ini adalah strategi yang paling rendah gitu. Tidak benar-benar menyelesaikan masalahnya. Ya kan? Ya kalau di awal-awal kita masih bolehlah pakai avoiding ya, pakai menghindar gitu ya. Tetapi ini bukan merupakan strategi yang permanen. Kita tidak bisa menerapkan ini terus-menerus. Ya kalau saya pakai nggak cara ini? Saya pakai gitu ya. Tetapi ya ini tergantung mood saya gitu. Alah memang saya nggak mau ketemu sama dia gitu. Kalau ketemu udah pasti marah gitu. Ya udah saya hindarin aja gitu. Gitu. Jadi bukan strategi yang ideal ya, tetapi kita masih bisa pakai strategi ini pada situasi dan kondisi tertentu gitu, ya. Tapi avoiding tidak benar-benar menyelesaikan masalah, ya. Kemudian mengalah, tadi accommodating, oke oke saya terima begitu ya. Tetapi kan kita juga manusia kan, kita nggak mungkin juga masa saya terus yang mengalah begitu. Ya gantian dong kamu, kapan-kapan kamu yang mengalah begitu. Nah, ini kan saling mengakomodasi begitu, ya. Menerima pendapat orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi tadi, ya udahlah, saya ngalah aja lah, saya terima kali ini ide yang disampaikan oleh teman saya gitu kan. Nah, cocok jika hubungan lebih penting daripada kemenangan tadi. Kita nggak berpikir kita yang harus menang, tapi kita berpikir ya udah saya mau menjaga baik hubungan baik dengan dia begitu. Ya kan? Kemudian contohnya seorang teman yang mengalah untuk menjaga hubungan baik dengan temannya yang lain dalam sebuah proyek. Jadi ketika ada sebuah proyek, ada tugas gitu ya, daripada tadi tidak selesai, ya udahlah saya ikut aja lah kali ini ide dia begitu. Kita mengalah gitu, ya kan? Ini juga masih dasar ya strategi manajemen konflik yang dasar. Sudah lebih baik sedikit dibandingkan yang avoiding tadi, ya. Nah, kemudian berkompetisi. Nah, ini memang benar-benar dua orang yang terlibat dalam konflik itu berusaha keras untuk mengalahkan pihak yang lain, gitu ya. Jadi misalkan mahasiswa berusaha keras untuk menangkan posisi ketua organisasi meski harus bersaing secara ketat, gitu. Bahkan mungkin akan menggunakan berbagai macam cara atau menghalalkan segala macam cara. Tadi tujuannya tercapai kan? Wah, dia tetapi hubungan baiknya pasti akan rusak gitu karena tadi kita memang berkompetisi dengan orang tersebut begitu, ya. Nah, kompromi ini kan tadi yang berada di tengah-tengah gitu ya. Jadi menjaga hubungan baik iya,
mencapai tujuan juga iya, begitu ya. Setiap pihak membuat konsesi demi mencapai penyelesaian yang cepat. Konsesi itu kesepakatan bersama, ya, atau ya ini ya, ya kesepakatan bersama gitu ya. Kalian cocok untuk masalah yang penting, tetapi waktunya terbatas. Jadi kita buru-buru nih dengan waktu gitu ya. Contoh misalkan dua teman sekelas setuju untuk membagi tugas dengan cara yang setara meski ada perbedaan pendapat. Jadi tadi contohnya, ya udah ini kita punya 4 anggota kelompok, kita dikasih tugas ini, kalau semua anggota kelompok ngerjain soal nomor satu pasti nggak selesai, gitu ya. Maka kemudian ayo yang satu ngerjain satu, yang B ngerjain yang dua dan seterusnya. Jadi setuju karena waktunya terbatas nih kita nggak punya banyak waktu gitu. Jadi saling berkompromi di situ, ya. Ini ideal, ya ideal. Kenapa ideal? Karena menjaga hubungan baik, dengan teman gitu ya, dan kemudian tujuannya juga bisa tercapai. Karena tadi digambar compromising ini berada di tengah-tengah, dia yang paling ideal. Yang bukan yang paling ideal, dia yang ideal gitu ya. Nah, yang paling ideal adalah sebenarnya collaborating begitu. Ini yang paling ideal. Kita mencari win-win solution atau solusi yang win-win ibaratnya ya. Solusi yang menang dan menang. Jadi semua pihak itu merasa diuntungkan dengan solusi yang dipilih. Tidak ada pihak yang merasa terzolimi, ya. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, gitu ya. Jadi cocok untuk masalah yang penting dan memerlukan keterlibatan penuh semua pihak, ya kan? Contoh tim yang sudah bekerja sama menemukan sebuah solusi terbaik dalam penyelesaian sebuah proyek. Jadi tidak ada yang dirugikan ya. Semua terakomodasi begitu ya. Kalau yang kompromi tadi mungkin ada yang nggak setuju begitu, tapi secara umum mereka berpikir bahwa oke kita ambil suara terbanyak misalkan, ya kan? Kemudian mereka lakukan karena waktunya terbatas. Kalau ini waktunya tidak terbatas begitu. Ya jadi kesempatan untuk berkolaborasi itu lebih besar. Kemudian keterampilan manajemen konflik. Nah, bagi kita, bagi kalian yang ingin menjadi manajer konflik yang baik, maka ini yang harus dimiliki. Yang pertama, komunikasi kita harus efektif, ya. Harus bisa menghargai, ya, menghormati begitu. Kemudian empati, ikut merasakan apa yang mereka rasakan, ya, orang yang terlibat konflik itu tidak nyaman dan sebagainya. Kemudian kemampuan untuk melakukan negosiasi dan mediasi tadi, pemecahan masalah dan menjadi pendengar yang aktif. Di samping di gambar kalian juga bisa lihat ada assertiveness. Assertiveness ini bagian dari komunikasi yang lebih efektif gitu ya. Kemudian empati ini sudah, kemudian kreatif problem solving sudah ya, pemecahan masalah yang kreatif, kemudian interviewing dan active listening ya kan. Active listening itu artinya pada saat mereka bicara, kita benar-benar hadir dan mendengarkan mereka bicara. Bukan sambil kita mendengar, sambil kita ngetik WA atau sambil nonton reels gitu ya. Itu tidak efektif cara kita mendengar. Mendengar itu benar-benar kita hadir untuk si orang yang sedang terlibat konflik gitu ya. Nah, kemudian pengelolaan emosi. Nah, ini penting sekali ya. Tidak semua hal yang terjadi di sekitar kita itu butuh pelimpahan emosi kita ya. Jadi tidak perlu semua itu kita keluarkan dalam bentuk emosi. Emosi itu juga ada dua ya, ada yang positif, ada yang negatif ya. Emosi yang positif itu apa contohnya? Senang, gembira, happy, bersemangat, optimis, itu emosi positif. Emosi negatif, sedih, marah, kecewa, jengkel, ya, itu emosi yang negatif. Tetapi kita harus melihat kapan kita perlu menampilkan emosi-emosi tersebut. Jadi terutama emosi negatif ya, karena emosi negatif yang ditampilkan, yang dikeluarkan itu juga akan mempengaruhi cara kita atau kejernihan kita dalam melihat sebuah konflik ya. Jadi menjaga ketenangan sangat berdebat dengan teman untuk menjaga hubungan baik. Jadi benar-benar kita jaga jangan sampai kita keluarkan emosi yang negatif tadi. Walaupun saya katakan sangat boleh kita mengeluarkan emosi negatif, tetapi kita harus
yakin bahwa emosi negatif yang kita keluarkan itu tidak merugikan diri kita dan tidak merugikan orang lain. Karena emosi itu adalah bagian dari kita sebagai manusia. Ya, kita ada saatnya kita senang, ceria, sedih, marah, jengkel, kecewa, itu ada. Dan itu silih berganti dan tergantung kita yang apakah kita akan mengeluarkan emosi itu ataupun tidak, gitu ya. Karena kan tidak semua orang harus tahu apa yang terjadi sama kehidupan kita, begitu. Ya, karena masing-masing orang kan punya urusan sendiri, begitu ya. Kita dalam benak kita ini kita punya perjuangan hidup kita sendiri, begitu. Ada yang berjuang A, B, C, D, sebagainya, gitu. Dan nggak perlu semua orang tahu apa yang sedang kita perjuangkan, gitu. Ya. Etika manajemen konflik penting untuk memastikan bahwa konflik dilakukan secara berintegritas, penuh rasa keadilan, dan rasa hormat kepada semua orang. Karena kalau misalkan kita sudah memihak ke salah satu apa namanya orang, ya itu nggak akan pernah selesai konflik yang sedang kita coba selesaikan, ya. Apalagi misalkan kita dekat dengan si A, ya udah kita akan mendukung si A. Nah, ini bukan hal yang baik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, seorang manajer konflik ya dia harus benar-benar netral, tidak berpihak ke salah satu atau satu orang pun gitu. Jadi betul-betul harus netral. Nah, tips mengelola konflik seperti apa dan apa yang harus dilakukan? Tetap tenang dan rasional. Jangan terburu-buru, jangan gegabah, jangan tergesa-gesa. Mencermati meng memahami sebuah konflik itu. Jadi jangan ketika kita terlibat dalam konflik, kita langsung memunculkan energi negatif, ya, atau emosi negatif tadi. Jadi kita harus tenang dan rasional. Kemudian jangan terbawa emosi, terutama emosi yang negatif tadi. Marah, kecewa, jengkel, marah yang meledak-meledak dan sebagainya, gitu kan? Kemudian fokus kepada solusi bukan masalah. Walaupun saya katakan begini ya, pada saat kita punya masalah, rentang respon perhatian kita itu akan menyempit. Kita hanya akan fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Terlupa sama kita, tertutup mata kita dengan solusi-solusi. Kalian bayangkan gini ya, pada saat kita sedang punya masalah, kita seperti kuda yang pakai kacamata kuda. Pernah kan kalian lihat kuda yang pakai kacamata kuda? Dia kan hanya melihat ke depan tuh, nggak melihat ke belakang ataupun ke kiri begitu ya, ke kiri kanan. Kiri dan kanan itu dia nggak bisa ngelihat, dia hanya ke depan. Nah, begitu juga pada saat kita punya masalah atau konflik. Kita hanya fokus kepada konflik kita karena memang secara alam bawah sadar rentang respon kita itu menyempit, fokus kepada masalah, ya kan? Sehingga ketika kita punya seorang teman untuk curhat gitu ya, untuk berbagi pengalaman, perasaan dan pikiran tadi, biasanya akan terbuka tuh. Bahwa ternyata oh iya ya, eh, masalah ini kan bisa diselesaikan dengan begini, dengan begitu dan sebagainya. Jadi menghadirkan pihak ketiga, terutama pihak yang netral, itu akan membuat kita berpikir lebih jernih terhadap konflik yang sedang kita hadapi saat ini. Ya kan? Dengarkan dengan empati, ya, kita ikut merasakan situasi tidak nyaman, situasi marah, sedih yang sedang dihadapi oleh teman kita ini. Jadi kita dengarkan secara empati, jangan mengatakan, alah, masalah lagi yo, pikat ibu, tabuh dunia, ya kan? Atau kita cenderung menyepelekan apa yang sedang mereka alami, gitu. Jangan. Itu bagian dari kemampuan kita menjadi seorang manajer konflik, kita harus bisa mendengarkan secara empati, ya. Kemudian berikan waktu untuk merenung, jangan semuanya harus pokoknya putuskan sekarang ya, gitu ya. Harus setuju ya dengan yang saya katakan, jangan. Kasih kesempatan dia untuk merenung, untuk berpikir, kira-kira kenapa ya dia bereaksi seperti itu? Ada apa dengan dia sampai kemudian konfliknya kok sebenarnya masalahnya sederhana tapi kok menjadi ribet ataupun menjadi kompleks, gitu ya. Artinya kasih waktu dia untuk berpikir, untuk merenung dan mengambil sikap yang lebih baik. Oke, kesimpulan kita apa gitu ya? Looks like a win-win solution. Harapan kita kan, ayo, yuk kalau mau kita selesaikan, jangan ada yang diuntungkan, jangan ada yang dirugikan ya. Kalau mau untung sama-samanya untung. Jadi 3 poin utama konflik tidak bisa kita hindari. Ya, jangan berpikir, alah saya nggak mau ada konflik, saya mau nyaman-nyaman. Nggak ada. Ya, ini bukan dunia yang ideal. Artinya konflik pasti akan terjadi, ya kan? Kemudian konflik dapat bersifat positif dan negatif. Tadi bagaimana
kita menghadapi atau memiliki persepsi terhadap konflik tersebut dan butuh keterampilan tertentu untuk mengelola atau melakukan manajemen konflik. Baik, itu saja dari saya. Raihania, saya kembalikan apabila ada pertanyaan, kita bisa saling berdiskusi. Boleh sharing pengalaman dan mungkin juga berupa pertanyaan. Silahkan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dr. Fauzan Saputra atas penyampaian materi yang sangat-sangat bermanfaat. Langsung saja ya, kita ingin membuka sesi tanya jawab untuk para peserta. Yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menekan tombol raise hand. Kami berikan waktu selama kurang lebih 5 menit mungkin cukup untuk kalian mengajukan pertanyaan di kolom obrolan, dan setelah itu saya akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Bapak Dr. Fauzan Saputra. Siapa? Gazaina. Baik, ada yang raise hand Bapak. Namanya siapa tadi? Gazaina ya? Atas nama Gazaina, nama Zoom-nya. Silakan dinyalakan terlebih dahulu mikrofonnya jika ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Gazaina Alia, mahasiswa keperawatan dari semester 1. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menangani konflik antar perawat, pasien, dan keluarganya saat kepala ruangan tidak ada di tempat? Baik, terima Baik. kasih Bapak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah Pak Fauzan ingin menjawabnya terlebih dahulu atau pertanyaan-pertanyaan ini dikumpulkan? Langsung kali ya, supaya nanti nggak lupa ya. Jadi, Gazaina, ini pertanyaannya sangat menarik sekali dan relate sebenarnya ya. Saya juga pernah berada di situasi di mana kemudian konflik itu memang bisa terjadi antara pasien, keluarga, dengan perawat, ataupun dengan tenaga kesehatan yang lain begitu. Dan memang sebenarnya pihak yang kita harapkan untuk memediasi konflik tersebut adalah kepala ruangan, begitu ya. Jadi, pada saat konflik melibatkan pasien, keluarga pasien, dan perawat, maka ketika tidak ada kepala ruangan, ya, kita harus mencari otoritas lain sebenarnya, yang memang kita yakini otoritas tersebut bisa berlaku secara adil dan netral. Karena kan pasti di antara pihak yang bertikai itu kan punya kebenaran mereka sendiri kan. Perawat mungkin, "Oh, saya yang paling benar, saya lakukan ini karena A, B, C, D," begitu. Terus pasien ataupun keluarganya juga mungkin mereka merasa bahwa mereka yang paling benar dan mereka menyalahkan perawat, begitu kan. Nah, yang bisa dilakukan adalah apabila memang tidak ada tadi, kepala ruangan begitu ya, maka apakah, biasa di dalam rumah sakit itu kan ada bagian keperawatannya juga ya gitu ya. Jadi, kepala keperawatannya begitu yang bisa turun tangan untuk memediasi atau memfasilitasi konflik tersebut. Tetapi intinya adalah kita harus mencari pihak ataupun orang yang bisa berlaku secara adil dan netral. Ya, jadi
Dan biasanya tahapannya itu ya, tahapan yang baik ya, mediasi atau proses negosiasi yang baik itu adalah kita jangan langsung mempertemukan kedua belah pihak ini pada saat yang bersamaan. Ya, yang pertama kita harus dapatkan informasi dulu supaya kita bisa bersikap secara adil dan transparan ya. Pertama, panggil dulu mungkin pasien dan keluarganya begitu ya, tanyakan dari versi mereka seperti apa, kemudian buat catatan penting apa yang sebenarnya yang terjadi, apa tuntutan mereka sebenarnya begitu, ya kan. Misalkan, "Oh, saya menuntut si perawatnya minta maaf gitu karena dia, apa, pada saat mau menyuntik saya itu kayak nggak sopan atau bercanda-bercanda dan sebagainya," misalkan gitu kan. Nah, kemudian setelah kita mendapat informasi yang lengkap dari pasien dan keluarganya, maka kemudian pihak yang kedua harus kita panggil adalah si perawatnya gitu. Dan kita harus mendengarkan juga begitu, ada apa? Sampai kemudian muncul image atau persepsi bahwa perawat mengolok-ngolok pasien mungkin, ya kan dan sebagainya. Oh, Pak, saya nggak bermaksud begitu, Pak. Sebenarnya saya teringat kawan saya membuat lucu bla 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 gitu kan. Nah, jadi sebenarnya saya nggak sengaja saya melakukan itu. Oke, kita sudah tahu. Oh, berarti si perawat ini sebenarnya tidak sengaja. Dan apa sebenarnya tuntutan atau keinginan dari si perawat tersebut. Nah, ketika kita mendapatkan informasi yang lengkap, maka baru kita pertemukan kedua belah pihak ini. Ya kan? Karena kita sudah dapat informasinya secara lengkap begitu. Baru kita pertemukan, kita fasilitasi. Ayo, pasien keluarga ngomong, perawat ngomong. Kemudian ini tuntutannya ini tuntutannya ini. Ayo, coba apakah setuju dengan apa yang disampaikan tadi bla 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 dan sebagainya. Ya. Jadi kita harus menemukan pihak atau otoritas yang bisa berlaku netral dan adil. Kemudian proses mediasi atau negosiasinya dilakukan dengan memanggil masing-masing pihak terlebih dahulu. Setelah kita lengkapi semua informasi yang penting, baru kita mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai. Harapan kita adalah kolaborasi atau paling tidak compromising begitu ya. Jadi ada win-win solution lah dari masalah yang dihadapi tersebut. Kalau akomodasi bisa saja ya, misalnya akhirnya ya udah perawatnya minta maaf gitu ya. Dia yang mengaku salah dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Tergantung dari konteks masalahnya. Begitu ya, Gazena ya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, atas jawabannya. Baik, terima kasih banyak pada Gazaina yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat membantu untuk teman-teman yang lain apabila mereka tidak memiliki keberanian ya untuk bertanya. Dan pertanyaan berikutnya, Pak, akan saya bacakan. Ini ada beberapa di kolom obrolan. Yang pertama adalah pertanyaan dari Dilpa Syifa Salsabila. Izin bertanya, Pak, bagaimana seorang pemimpin dapat mengubah konflik menjadi peluang untuk inovasi dan peningkatan kinerja tim? Oke. Jadi, biasanya leader itu kan yang lebih paham ya, bagaimana karakteristik anak buahnya, bagaimana karakteristik stafnya, begitu ya. Ada yang mungkin berapi-api, ada yang kalau senggol bacok gitu ya, ada yang mungkin cenderung yang diam-diam gitu kan, ada yang cenderung pasif dan sebagainya begitu. Nah, terutama bagi anggota kelompok yang cenderung pasif begitu ya, bergerak dengan lamban dan sebagainya. Nah, seorang pemimpin ya, itu bisa mentis gitu ya dengan, konflik itu tadi. Artinya dia menyampaikan begini, "Siapa yang bisa mencapai target ini, maka saya akan berikan ini," gitu. Nah, ketika ada penyampaian seperti itu, sebenarnya kan itu menciptakan konflik kan. Karena mungkin anggota kelompok bersaing gitu, pengen pengen mendapatkan reward seperti yang dijanjikan oleh leader tadi begitu. Nah, sebenarnya kan tujuan dari si leader adalah supaya anggota timnya itu, berinovasi, ya, kemudian mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Tetapi, di apa namanya ya, dipancing dengan diberikan sebuah situasi kalau mereka bisa mencapai ini atau melakukan ini, maka mereka akan mendapatkan reward atau bonus tambahan, begitu. Jadi, pada saat itulah sebenarnya si pemimpin tadi bisa mengubah konflik untuk menjadi peluang. Walaupun cara tersebut tidak boleh terus-menerus begitu.
ya. Karena kan competing itu tadi kan tidak baik sebenarnya hubungan antar manusia tadi kan. Memang tujuan si leader tercapai, tujuan organisasinya tercapai, tetapi mereka berkonflik terus-menerus begitu. Maka tadi berkompetisi itu tidak ideal, ya kan? Walaupun dia bisa mencapai tujuan organisasi. Begitu. Jadi dengan cara begitulah si leader tadi bisa mengubah konflik untuk meningkatkan kinerja dan inovasi dari anggota timnya. Oke, Silakan, ada lagi yang lain? Untuk pertanyaan berikutnya dari Rizka Nuzula, jika konflik dapat memunculkan inovasi, mengapa organisasi sering justru berusaha menghindarinya? Wah, ini menarik ini, Pak. Iya, dan memang benar ya. Jadi karena apabila terlibat konflik tadi kan membutuhkan energi yang luar biasa ya, terutama bagi sebuah organisasi begitu. Karena organisasi ini kan maunya dia adem ayem begitu ya, tetapi tujuan organisasinya tercapai. Nah, mungkin organisasi tersebut lupa bahwa masing-masing tim, masing-masing orang dalam organisasi tersebut, dia pasti punya kebutuhan-kebutuhan. Dia pasti punya pendapat-pendapat. Dia pasti punya perspektif-perspektif yang mungkin berbeda. Tujuannya sama, tetapi kan untuk mencapai tujuan tersebut mungkin akan berbeda-beda. Dan ketika sudah ada perbedaan, ya kan, maka disitulah peluang konflik itu bisa muncul. Nah, padahal kalau misalkan si organisasi ini melihat dengan kacamata yang lebih luas lagi, ya, ada peluang inovasi itu bisa muncul, begitu ya. Tetapi mereka akan cenderung menghindari konflik tadi karena biar apa ya? Karena tidak efisien ya, konflik terus-menerus itu tidak efisien. Tujuan organisasi tidak bisa tercapai. Si A berantap dengan si B. Kemudian kita damaikan. Nanti si C dengan si D, damaikan lagi. Jadi bayangkan organisasi itu hanya habis waktunya untuk menyelesaikan konflik. Makanya kenapa mereka cenderung akan menghindari terjadinya konflik. Ya, walaupun sebenarnya tidak mungkin benar-benar menghindari konflik. Begitu, Rayhania. Baik, Bapak, sekedar mengingatkan, waktu untuk Q&A ini hanya sampai 15.40. Jadi apabila pertanyaan kawan-kawan yang tidak sempat terjawab, itu sungguh-sungguh sangat disayangkan dan mohon maaf sekali karena kita mengejar waktu ya. Dan untuk pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana peran perawat dalam mengelola konflik antar rekan kerja di rumah sakit, Pak? Ini dari Raisa ya, Raisa Humaira. Oke. Jadi peran perawat, terutama kepala ruangan. Biasa kan kepala ruangan itu kan seorang perawat, ya kan? Dan SDM yang paling banyak ya memang perawat, ya. Paling mungkin ada bidan, bidan masih mungkin ada lah begitu ya. Tetapi biasanya perawat dan bidan yang menjadi SDM di sebuah ruang rawat, begitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala ruangan ya untuk mencegah konflik antar rekan kerja? Pertama, pahami dulu karakter dari masing-masing rekan kerja tersebut. Jadi kita harus bisa memahami karakter mereka. Ada yang mungkin mudah emosian, ada yang mudah nangis, ada yang kemudian mudah tersinggung dan sebagainya gitu ya. Sehingga apabila kita mengetahui bagaimana karakteristik dari masing-masing orang, kemampuan kita untuk menghadapi orang tersebut pun kita akan lebih bisa menyesuaikan sesuai dengan karakter dari si orang tersebut begitu. Jadi pahami karakternya, kemudian tetap ya mengakomodir perasaan mereka. Nah, ini kadang-kadang kan kita suka lupa gitu ya, suka yang mau kamu harus lakukan seperti ini, kamu harus tunduk dengan peraturan begitu kan. Lupa bahwa yang kita pekerjakan juga manusia. Manusia itu punya perasaan, ya kan? Punya pikiran dan sebagainya begitu. Jadi ketika mereka tersinggung, ketika mereka sedih, ketika mereka marah dan sebagainya, kadang-kadang kita lupa kasih waktu mereka untuk menyampaikan ke kita. Coba, yuk ada apa? Yuk coba cerita dulu. Ada apa sampai kemudian kamu melakukan ini? Ada apa atau apa yang terjadi sampai kemudian kamu bersikap seperti itu begitu. Jadi
kasih ruang yang cukup bagi mereka untuk menyampaikan apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka pikirkan. Karena kan sebagian besar konflik biasanya karena apa? Karena tidak didengarkan atau merasa diacuhkan sehingga muncullah si konflik tersebut, ya kan? Kemudian setelah kita memahami karakter, kemudian kita juga memberikan ruang kepada tim kita untuk saling curhat begitu ya atau curhat dengan kita, maka fokus yang lain adalah tetap tujuan organisasi itu di atas segalanya tanpa harus mengorbankan perasaan dan pikiran si tim tersebut begitu. Ya, jadi pahami karakternya, beri ruang untuk curhat, untuk ngomong gitu ya, dan kemudian tetap fokus kepada tujuan organisasi. Begitu ya, Raisa ya. Berikutnya dari Abiyu ya. Siapa? Abiyu Rashad. Baik, kalau dari Abiyu Rashad ya, pertanyaan berikutnya adalah, dalam menyelesaikan perselisihan antar rekan kerja di keperawatan, strategi manajemen konflik apa yang Bapak gunakan? Oke, ini menarik ya. Saya memang hampir semua strategi pernah saya gunakan ya. Avoiding saya pernah. Ya ketika kesel banget memang gitu ya kalau ketemu rasanya pengen diluahkan semuanya gitu ya. Saya masih manusia ya kan. Avoiding saya ambil begitu ya. Udah saya nggak mau ketemu dulu begitu. Saya pernah yang pada saat itu betul-betul nggak masuk ke tempat kerja gitu ya. Jadi betul-betul pengen menenangkan diri dulu. Jadi saya avoiding, tapi itu tidak lama. Saya katakan tadi kan tidak dan tidak boleh lama. Pernah saya melakukan accommodating, saya mengalah gitu kan ya sudahlah kalau memang itu yang terbaik bla 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 dan seterusnya gitu kan. Kemudian pernah juga compromising, kolaborasi juga pernah gitu ya. Tetapi kalau ditanya yang paling ideal yang akan saya gunakan, saya akan mencoba paling tidak antara compromising dengan kolaborasi begitu. Jadi biasanya saya akan memfasilitasi gitu ya. Pihak si A bagaimana, si B bagaimana, baru saya ketemukan si A dan si B begitu. Tetapi inti dari manajemen konflik adalah kedua belah pihak mau dimediasi, mau diselesaikan masalah. Dan biasanya sebenarnya mereka mau gitu. Tetapi yang membuat mereka terkesan tidak mau adalah egonya. Mungkin, alah ngapain kita ngomong, alah, alah, paling juga nggak selesai, paling ini, paling itu, bla bla bla. Jadi kita udah mikir negatifnya dulu gitu. Padahal kalau ada pihak yang membantu kita menyelesaikan masalah kita, memfasilitasi kita, itu kita sangat merasa terbantu sekali begitu. Karena tadi kan kalau pihak yang bertikai tadi kan saling ego kan. Si A nggak mau ngomong dulu dengan si B juga nggak mau dulu ngomong ke si A. Harusnya kan dia lah, kan dia yang salah gitu. Ya kan? Masing-masing pihak pasti akan berkata seperti itu gitu. Jadi tetap saya katakan saya pernah menggunakan semua strategi, semua cara, tetapi saya sesuaikan dengan kondisi ataupun tingkat keberatan, ya berat tidaknya konflik tersebut, ya. Tetapi yang paling ideal ya kalau nggak compromising adalah kolaborasi. Jadi saya lakukan negosiasi dan mediasi ya untuk pihak-pihak yang bertikai atau terlibat dalam konflik. Begitu, Rayania. Baik, Bapak, pertanyaan berikutnya dari Ulfa Dwiyanti. Pasien menolak untuk mengikuti jadwal pengobatan dan terapi fisik yang sudah ditetapkan, dengan alasan merasa tidak ada perubahan dan ingin mencoba pengobatan alternatif. Bagaimana perawat seharusnya menyikapi situasi ini untuk menjaga keselamatan pasien, sekaligus menghormati hak pasien, dan tidak terjadi konflik? Oke. Ini ya yang saya cermati ya, mahasiswa kita ini sangat kritis dan wawasan mereka sangat luas. Ya, tepuk tanganlah dulu buat kita semua yang hadir hari ini. Bolehlah kasih reaksi tepuk tangannya gitu ya. Jadi saya senang gitu ya, artinya kalian itu berpikir out of the box ya. Banyak hal-hal yang kemudian kalian cermati dan kalian bukan silent observer begitu. Banyak hal yang kalian perhatikan dan saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama ini dan semuanya pertanyaan luar biasa gitu ya. Jadi memang ini situasi bisa melibatkan konflik begitu ya antara perawat dengan pasien atau pasien dengan dokter dan sebagainya begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan ya? eh,
menghadapi situasi tersebut, edukasi, ya. Bisa jadi pasien kita kurang mendapatkan informasi yang benar, atau mungkin yang dia dengar itu tidak sepenuhnya benar begitu. Jadi kita perlu mengklarifikasi begitu ya. Jadi apa yang Bapak ketahui, apa yang Ibu ketahui tentang penyakit yang sedang dihadapi saat ini. Izinkan dia bicara, izinkan dia menyampaikan begitu. Apapun yang dia ketahui, apapun yang dia pahami, gitu kan? Setelah kita tahu, jangan langsung kita salahkan. Oh, itu Bapak salah, itu hoax segala macam. Jangan. Ya, setiap orang itu tidak mau disudutkan dalam posisi tersebut, ya. Oke, oke Pak, terima kasih Bapak sudah sharing tentang apa yang Bapak yakini, apa yang Bapak pikirkan tentang penyakit Bapak. Tetapi sebagai perawat gitu ya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang saya ketahui sesuai dengan ilmu keilmuan saya sebagai perawat gitu ya. Baru saya sampaikan bahwa di kesehatan ini begini A B C D A B C D ini seperti itu dan sebagainya. Kita kasih informasi yang lengkap, kita edukasi pasien kita. Keputusan terakhir tetap sama pasien. Ya, kita tidak boleh memaksa dia, oh Bapak harus lakukan ini, gitu ya, karena ini yang terbaik gitu. Kita tidak boleh memaksa mereka, ya. Kita hanya boleh memberikan pencerahan, kita boleh memberikan edukasi. Nah, walaupun nanti mungkin kita berikan pengalaman-pengalaman atau contoh kasus, kalau dia melakukan ini nanti akan begini, kalau begitu dan sebagainya, gitu. Ketika dia sudah mendapatkan informasi dari dua sudut pandang yang berbeda, itu nanti baru kita tanyakan. Nah, setelah saya sampaikan tadi, Pak, kira-kira bagaimana rencana Bapak ke depan? Apakah tetap akan berobat secara alternatif atau memikirkan masukan-masukan yang sudah saya sampaikan tadi? Ingat ya, menjadi seorang perawat, bidan, ya, administrasi rumah sakit, informatika medis sebagainya, kita tetap berkewajiban menyampaikan semua informasi yang kita ketahui dengan cara yang baik, ya. Karena kalau kita menyampaikan dengan tidak baik, ya, walaupun informasinya benar, ya orang sudah tersinggung duluan, ya dia nggak akan percaya dengan kita. Jadi tetap sampaikan dengan baik agar kita bisa memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Begitu, Rayhani ya. Baik, Pak. Ada 2 pertanyaan lagi. Dari Said Muhammad. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf, saya ingin bertanya bagaimana cara menyelesaikan konflik pada orang yang mempunyai perbedaan kebijakan dan berbeda pendapat, tapi dengan satu tujuan yang sama. Kalau ya ini menarik ya pertanyaannya ya. Kalau misalkan kalau secara konsep ya orang akan menggunakan kompetisi tadi kan. Karena tujuannya sama gitu. Tetapi berkompetisi itu membuat hubungan dengan teman kita atau rekan kerja kita tidak baik begitu. Karena kita bisa jadi saling sikut menyikut kan begitu. Kalau saya berada di posisi ini gitu kan, saya tetap akan mengupayakan compromising atau kolaborasi. Artinya saya akan menerima ya segala macam perspektif dari dua belah pihak ini atau mungkin banyak pihak begitu ya. Kemudian saya cari benang merah. Oh, si A bilang ini saya adopsi, si B bilang ini saya adopsi, si C bilang ini saya adopsi, si D bilang ini saya adopsi. Dari 4 hal itu maka saya munculkan, oh kalau begitu bagaimana kalau kita lakukan ini ya dengan mengakomodasi semua pendapat dan kepentingan. Nah, disinilah baru muncul yang namanya inovasi begitu. Kita tidak menelan mentah-mentah ide si A, ya kan? Ide si B, ide si C, dan ide si D. Tetapi kita mengambil intisarinya, kita mengambil benang merahnya. Oh, si A dapat kita simpulkan begini, si B begini, si C begini, si D begini. Kemudian kita ramu, muncullah dalam bentuk inovasi baru untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi tetap ya upayakan compromising ataupun kolaborasi. Karena kita mau tujuan tercapai tetapi hubungan antar rekan kerja pun masih terjaga secara harmonis. Begitu, Raihan ya. Baik Pak, wah Abiur Rashad bertanya lagi Pak ya, dia luar biasa. Iya. Sebentar ya, di pending dulu ya. Kita akan masuk ke pertanyaan Zifratul Ahyar. Mohon maaf saya izin mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara seorang kepala ruangan atau manajer keperawatan menangani konflik antar perawat?
Ya, konflik antar perawat itu memang sangat sering terjadi begitu ya. Ada konflik kepentingan gitu ya. Kalau di ruang rawat itu biasanya gini, biasanya kita kan suka ganti shift ya. Misalkan saya shift pagi gitu kan, saya nggak bisa hadir hari itu gitu. Saya gantian sama teman saya begitu kan. Nanti pas nanti dia shift, saya yang masuk shift dia kan begitu. Itu di ruang rawat itu apa sangat mungkin terjadi sampai sekarang pun mungkin masih terjadi kan begitu. Nah, apa pada saat kepala ruangan itu kan yang paling sensitif melihat gerak-gerik gitu ya anggota timnya gitu. Dia pasti sudah tahu ya bagaimana karakteristik kurang lebihnya anggota timnya dia pasti sudah tahu begitu kan. Kemudian ketika dia notice gitu ya atau mencermati ada hal yang tidak wajar gitu ya. Biasanya si A si B itu saling tegur ya, ke kantin pun bareng ibaratnya gitu. Tapi kok akhir-akhir ini kok si A kemana, si B kemana begitu. Bahkan ketika mau dimasukkan ke dalam satu tim pada satu dinas atau shift yang sama, dua-duanya menolak. Nah, sebagai kepala ruangan, dia harusnya sudah sadar bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang terjadi gitu. Dan jangan dibiarkan konflik itu maksud saya. Konflik itu jangan dibiarkan, dia harus diselesaikan gitu kan. Ketika si kepala ruangan ini notice ada hal yang tidak biasa, maka panggil satu persatu, panggil si A dulu, dengarkan semuanya gitu kan. Dengarkan apa keinginannya, ada apa? Biasanya sama si B ya kan ke kantin mau biasanya malah kalau naik sip itu mintanya sama si B dan sebagainya. Begitu juga dengan si B nanti kita tanya ada apa dengan si A bla 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 gitu kan. Kemudian setelah itu baru kita pertemukan mereka berdua. Kita kasih kesempatan si A ngomong ke si B ngomong ke si A. Ketika situasinya saling menyalahkan, maka kepala ruangan harus mengambil sikap yang tegas, ya. Tapi dia tetap memperhatikan masalah netral dan apa namanya adil tadi, gitu. Jadi tetap diajak bicara, difasilitasi, dan ketika kepala ruangan mengidentifikasi ada konflik, jangan dibiarkan. Ya, harus segera diselesaikan karena itu akan mempengaruhi kinerja dari ruangan tersebut. Begitu? Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir dari Abiyu Rasyad. Izin bertanya lagi, bagaimana cara menyampaikan informasi diagnosa kepada pasien supaya tetap menjaga ketenangan pasien? Seperti Bapak sampaikan tadi, apakah kita sampaikan terus terang atau bagaimana, Pak? Oke. Ini menarik ya. Perawat itu kan kita adalah advokat pasien gitu ya. Jadi advokat itu artinya kita pembela pasien begitu. Jadi kalau diagnosa keperawatan biasanya itu nggak akan berpengaruh ya. Artinya karena kan diagnosa kita perawat, kita menarik kesimpulan diagnosis itu kan berdasarkan respon ya. Oh, misalkan ada gangguan pola makan, gangguan pola tidur dan sebagainya. Diagnosa keperawatan sangat kecil kemungkinan itu bisa menimbulkan masalah bagi pasien, ya kan? Tapi saya yakin pertanyaan Abiyu ini lebih mengarah ke diagnosis medis sebenarnya. Nah, tidak semua pasien memang siap menerima kenyataan divonis menderita penyakit tertentu, ya kan? Itu satu, ya kan? Tetapi pada saat dan biasanya di tempat kita ya saya perhatikan ya, tidak semua dokter itu memberikan informasi yang adekuat, yang cukup ya untuk pasiennya, gitu kan? Terkadang dia hanya menyampaikan, "Oh ini sakitnya ini bla 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 karena bla bla bla." Terus kemudian ya sudah dia menganggap si pasien ini sudah paham begitu. Tetapi sebenarnya mungkin dia lupa menindaklanjuti misalkan, "Oke, ada yang mau disampaikan nggak?" Atau mungkin ibu atau bapak pernah dengar sesuatu tentang penyakit ini tapi kemudian ingin ditanyakan atau seperti apa silahkan bertanya ke saya, gitu kan. Nah, jadi itu satu hal. Apakah kita harus jujur? Iya. Karena kita tidak bisa mengatakan, "Oh enggak, semua baik-baik saja, bla bla bla." Enggak. Ya, karena pasien berhak mengetahui apapun yang terjadi pada diri mereka. Tetapi kita berkewajiban menyampaikan dengan baik. Jadi setelah dia ketemu sama dokter, dia dapat informasi bla bla bla, kita boleh sebagai perawat kita datang lagi kita tanyakan, "Gimana, Pak?
Apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak pikirkan setelah tadi mendengar penjelasan dari dokter? Gitu. Apakah Bapak cemas, takut, mungkin ada perasaan sedih, marah, dan sebagainya? Kita sebagai perawat mengakomodir semua perasaan si pasien. Jangan dibantah, jangan dikatakan, alah Pak itu kan masalah sepele itu. Banyak orang lebih berat sakitnya. Nggak usah Bapak takut. Ah, jangan. Kita tetap harus berkomunikasi, menyampaikan dengan cara yang baik dan simpatik begitu. Jadi tunjukkan empati yang cukup untuk pasien-pasien kita sehingga dia tidak merasa cemas yang berlebihan. Cemas, iya pasti ya. Ketika kita berada di situasi yang tidak yakin ya, yang tidak tahu kita hasilnya atau kita tidak paham jelas apa yang sedang kita alami, maka itu akan menimbulkan kecemasan. Tetapi satu hal yang bisa mengurangi kecemasan adalah cara kita menyampaikan informasi tersebut kepada pasien. Kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik, penuh dengan empati, maka kecemasannya pun akan berkurang ataupun terkendalikan begitu. Jadi kuncinya ada bagaimana cara kita menyampaikan dan kasih kesempatan dia untuk menyampaikan apapun perasaan ataupun pikirannya. Jadi jangan ditolak, jangan dibantah, jangan diremehkan, jangan disepelekan, jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Karena walaupun 2-3 orang masuk ke rumah sakit yang sama dengan penyakit yang sama, respon mereka bisa jadi sangat berbeda. Jadi nggak boleh kita samakan antara satu pasien dengan pasien yang lain, walaupun penyakit mereka sama. Begitu, Raihan? Baik Pak, ada pertanyaan lagi mumpung masih ada waktu ya. Dari Ulfa Duyanti, seorang perawat dari budaya berbeda merawat pasien yang memiliki keyakinan tentang penyakit dan pengobatan yang bertentangan dengan praktik medis barat. Pasien dan keluarga menolak beberapa perawatan yang ditawarkan. Bagaimana perawat dapat menerapkan kepekaan budaya untuk berkomunikasi secara efektif dan menghormati keyakinan pasien tanpa mengorbankan keselamatan medis? Ya, jadi sebagian besar tindakan invasif ya, operasi begitu ya, atau ada insisi begitu ya, ada perlukaan jaringan, itu tetap harus ada inform konsennya. Jadi inform konsen itu adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pasien ataupun keluarganya sebagai izin ya untuk dokter ataupun perawat melakukan tindakan tertentu. Ya, biasanya di surat inform konsen itu berisi tentang informasi yang dibutuhkan terkait dengan penyakit atau tindakan ya yang akan dihadapi oleh si pasien tersebut. Nah, setelah dia membaca ya dia berunding dengan keluarga, kemudian dia tidak setuju sehingga dia tidak menandatangani inform consent tersebut. Itu sah, itu boleh ya. Kita tidak boleh memaksa siapapun untuk menerima tindakan apapun tanpa ada izin. Apalagi tindakan tersebut beresiko ada resiko cacat atau resiko kematian. Jadi dia boleh dapat second opinion. Artinya ketika dengan dokter A saya dibilang gini, tapi saya nggak yakin. Boleh nggak saya ketemu sama dokter B untuk tanya pendapatnya? Boleh. Jadi jangan kita paksa dan dokter ataupun perawat nggak boleh baper ya. Jangan yang, alah, kenapa dia nggak mau sama saya? Jangan-jangan karena gini. Jangan baper kita. Jadi biarkan kalau memang dia pengen dapat second opinion dari dokter lain atau mungkin dari perawat lain, ya nggak apa-apa begitu. Tetapi tetap kita memberikan informasi yang dibutuhkan bahwa tindakan ini seperti ini, kalau dilakukan seperti ini, begitu kan? Kalau tidak dilakukan maka akan terjadi seperti itu dan sebagainya. Lagi-lagi ya, ketika dia mendapatkan informasi yang cukup, pemahaman yang cukup, dan disampaikan dengan cara yang baik, maka dia akan bisa memutuskan apakah menerima atau menolak tindakan yang akan dilakukan oleh tim medis ataupun perawat yang ada di rumah sakit. Jadi intinya tetap sampaikan dengan baik, sampaikan secara cukup. Kalau ada pertanyaan, berikan kesempatan untuk berdiskusi sehingga pasien dan keluarga ini benar-benar mendapatkan informasi secara seimbang dan berimbang. Begitu ya, Ulfa. Jadi jangan dipaksa ya, apalagi budayanya berbeda, jangan dipaksa. Jangan dipaksa.
Jadi biarkan kalau memang dia tidak mau menerima tindakan, minta dia untuk menandatangani surat penolakan menerima tindakan. Oh, kalau misalkan dia bilang dia memaksa ingin pulang, nggak apa-apa. Dia menandatangani surat permohonan pulang atas permintaan sendiri. Jadi jangan, oh ini yang kita lakukan ini demi kebaikan pasien, maka dia harus dilakukan ABCD. Jangan. Apalagi misalkan tindakan itu beresiko. Jadi apapun yang akan diterima oleh pasien, kasih kesempatan kepada dia untuk memutuskan sendiri. Tentu saja setelah mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan. Begitu. Baik, kita tutup dulu ya sesi Q&A-nya mengingat waktu. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah sangat kritis dan aktif untuk menanyakan semua hal ya yang terkait dengan manajemen konflik ini. Kalian sangat-sangat mengambil kesempatan yang sangat baik dengan mengikuti seminar ini, maka pertanyaan yang kalian butuh untuk dijawab oleh Pak Fauzan sebagai narasumber kita terjawab di kegiatan seminar kita pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Fauzan Sitra. Ya, Pak. Kita boleh foto bersama dulu. Foto bersama Oh, ya. dulu kalau bisa diaktifkan kameranya. Oke. Baik, semua peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya ya. Semoga nanti ada agenda berikutnya ya, Rehania dan teman-teman. Ya, nanti kita sangat mendukung kalau ada kegiatan lintas prodi atau bahkan nanti lintas fakultas tuh ya. Nanti ajak teman-teman dari FEB, dari FKIP untuk bareng-bareng ambil isu yang ada benang merahnya gitu ya. Nanti diskusi sama-sama ini dari kesehatan bagaimana nih perspektifnya gitu kan. Kalau dari ekonomi bagaimana perspektifnya, kalau dari keguruan seperti apa dan itu akan sangat menarik sekali gitu ya. Karena kita kan pasti tahu dalam bidang kita kan gitu ya. Tapi kalau misalkan di bidang yang lain ya kita mungkin kurang paham. Sehingga dengan kita berkegiatan bersama, mendengarkan bersama dan sama-sama berdiskusi, ya itu akan memberikan cara pandang yang lebih kaya bagi kita ke depan. Baik, silahkan. Siapa yang ngambil fotonya? Berarti pengambilan fotonya itu melalui screenshot, Pak ya? Ya, screenshot aja. Ini mohon maaf sekali Pak, tidak bisa. Tidak bisa di screenshot, mungkin Pak dari Pak Fauzan mungkin. Apakah bisa? Oke, sudah? Baik, saya akan aba-aba ya. Semuanya mengarah ke kamera. 1, 2, 3. Baik, apakah sudah Pak? Sepertinya Pak Fauzan lagi ya, kawan-kawan. Baik, kita tunggu sebentar.
teman-teman, sepertinya Pak Fauzan mengalami kendala jaringan Udah, beliau. ya Oh, ya, saya udah masuk lagi nih. Udah diambil fotonya tadi. iya Pak, sudah. Sudah ya, oke oke. Oke, silahkan closingnya. Sekian dari saya ya. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi, walaupun singkat, tapi memberikan banyak ilmu ataupun insight baru bagi kalian semua. Dan mungkin closing statementnya adalah ketika ada konflik, maka jangan menghindari konflik itu. Baik, terima kasih kepada Pak Fauzan yang sudah menjadi narasumber kita pada seminar perdana dari BMF KPS. Ya, BEM perdana, maksudnya seminar perdana ya, dengan tema manajemen konflik. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dan aktif dalam seminar kita. Dan terima kasih kepada Bapak Fauzan Saputra untuk penyampaian materi yang sangat bermanfaat dan sangat inovatif dan juga sangat menginspirasi teman-teman sekalian. Untuk kesimpulan kecil ya yang akan saya buat tentang manajemen konflik ini, dia adalah suatu hal yang membantu kita untuk mengelola perbedaan pendapat antara satu dan atau dua orang. Karena tentunya dalam kehidupan kita selalu mengalami suatu konflik, yaitu masalah. Dan kita harus mampu dalam memanajemenkan konflik tersebut dengan berbagai macam strategi, seperti avoiding, competing, dan compromising, collaboration. Dan dua strategi yang paling baik untuk kita menyelesaikan konflik antar rekan kerja, antar mahasiswa, dan antar kita dengan dosen itu yang paling efektif adalah compromising dan collaboration. Baik, terima kasih kepada semua peserta dan terima kasih kepada Ibu Fitri Hijrikana yang telah memberikan sambutannya, dan juga terima kasih kepada Kaprodi kita, Ibu Putri Tianovita, yang telah ikut berpartisipasi di seminar manajemen konflik kita pada hari ini. Tidak terasa kita sudah penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber, panitia, serta seluruh peserta yang telah mengikuti seminar ini dengan antusias. Saya sampai terima kasih saya kepada host kita yang telah membantu kita menjadi Zoom meeting kita kali ini ya, sehingga kegiatan kita dapat berjalan lancar. Saya Raihania Putri Azra izin undur diri dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Para peserta dipersilakan untuk keluar, namun sebelumnya diharapkan kepada para peserta untuk masuk ke grup webinar sehingga kalian mendapatkan sertifikat sebagai peserta. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpan.